Tuhan, untuk kita boleh memulai ibadah kita, untuk kita boleh menaikkan rasa ucapan syukur kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita mau saat terus sejenak. Oh haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Sehingga kami boleh Tuhan berkumpul di rumah-Mu Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama Tuhan menaikkan rasa syukur kami Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Oh Tuhan Yesus, kami mengundang Engkau Tuhan untuk berkuasa Tuhan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Engkau melihat setiap isi hati kami Bapa.
Allah, Engkau dalam setiap puji-pujian akan kami naikkan. Engkau yang menjamah kami, Engkau yang melawat kami Tuhan. Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa yang percaya, mari kita bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Puji syukur sudah hangat ya ruangan ini, karena di luar dingin. Cuma kalau tadi malam hujan begitu datang sangat keras tiba-tiba ya, karena selama ini kayak kita lagi mengalami musim panas. Tapi dari malam hujan datang deras, dan puji Tuhan pagi hari ini boleh cerah sehingga kita boleh berkumpul di rumah Tuhan untuk kita memuji Tuhan. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, siapakah orang atau pribadi yang berharga di hidup Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan? Boleh dijawab di dalam hati
pertanyaan ini biasa ya. Kalau saya mau tanya, ada yang memiliki masalah? Gak usah dijawab, coba aja lagi dalam hati masing-masing. Ada yang memiliki pergumulan? Pasti ada, semua kita memiliki masalah dan memiliki pergumulan. Tapi kita mau menanggalkan itu semua pada pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita karena setiap masalah dan pergumulan hidup kita, Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang besar. Amin. memuliakan namanya, sudah bersuka cita bersorak-sorai. Tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap hati kami, Tuhan, pada pagi hari ini kami menyiapkan ya Tuhan, untuk Engkau bentuk ya Bapa, untuk ditabur oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada pagi ini Tuhan kami ucap syukur atas segala yang Kau berikan buat kehidupan kami, dan kami boleh hidup atas pemeliharaan-Mu hari ini. Dan pagi ini Tuhan menyatakan kuasa-Mu Tuhan melalui firman-Mu Bapa, memberikan kekuatan buat kami untuk kami tetap memuliakan nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi ini firman Tuhan berbicara tentang hierarki keluarga. Kita buka Efesus yang kelima ayat yang ke-22 sampai yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Hai istri, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Perikop pada pagi ini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dia yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguruskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau serupa itu, tetapi supaya jemaat kurus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Berikut firman Tuhan pagi ini yang menggambarkan bahwa hubungan suami istri di dalam kekristenan adalah covenant. Covenant artinya bahwa adanya perjanjian, adanya hubungan antara Kristus, suami dan istri, yaitu hubungan dialog, yaitu hubungan semuanya dikatakan bahwa suami mempunyai fungsi, istri mempunyai fungsi masing-masing. Dalam kehidupan Kristen kita kenal dengan hierarki di mana kepala Kristus adalah Kristus. Kepala keluarga Kristus, di bawahnya kepala rumah tangga adalah suami, di bawahnya istri, dan selanjutnya anak-anak. Itu tidak boleh dirubah, istri di atas, suami di bawah, tidak boleh. Prinsip kekristenan Tuhan, suami, istri, dan anak. Kenapa hal ini penting? Karena pada saat sesuatu yang tidak sesuai dengan hierarkinya, keluarganya akan menjadi kacau. Hierarki ini berbicara tentang tanggung jawab dalam keluarga. Tuhan telah menetapkan prinsip-prinsip dalam pernikahan Kristen. Yang pertama, suami sebagai kepala keluarga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala dari istri sama seperti Kristus adalah kepala dari jemaat. Artinya istri itu harus tunduk kepada suami. Ketertundukan istri itu seperti ketertundukan hamba dengan majikan. Begitu dibayangkan bahwa
analoginya suami adalah jenderal, istri adalah kolonel. Suami seperti Kristus, istri sebagai jemaat. Dalam kehidupan kita, hierarki ini penting sehingga di mana ada tugas-tugas yang diperankan oleh suami. Suami berperan sebagai nabi atau imam, atau dia adalah orang yang sebagai kepala di dalam rumah tangga. Tugas imam yang pertama yaitu berdoa. Suami harus berdoa. Dia harus bertanggung jawab kepada semua yang pengikut-pengikut, yaitu istrinya dan anak-anaknya. Dan 1 Timotius 2 ayat 8 berkata demikian, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Di sini dikatakan bahwa suami itu harus berdoa. Suami itu harus membawa keluarganya kepada Tuhan. Tugas imam juga mendengar. Tugas imam juga melayani. Suami mempunyai peran yang begitu luar biasa. Kalau kita baca perikop Efesus 5 ayat 22 sampai 33, di mana tugas suami adalah mengasihi istrinya seperti mengasihi Kristus dan jemaat. Bayangkan saudara, Kristus mengasihi jemaat dengan dia mengorbankan dirinya, menyerahkan dirinya, dan begitu luar biasa pengorbanan Kristus buat jemaat. Tugas suami dalam keluarga itu bukan ringan. Dia adalah kepala, dia adalah imam, dia adalah seorang sumber, di mana sumber yang mengasihi, sumber sebagai pelindung, pembela, dan pengarah secara rohani, dan mengasihi istri. Tugas itu sangatlah tidak dianggap suatu hal yang enteng, sehingga apapun yang terjadi dalam keluarga, suami mempunyai peranan, yaitu tanggung jawab yang luar biasa. Suami begitu berperan. Tuhan mengatakan bahwa engkau akan merawat istrimu. Dikatakan untuk menguduskan itu sudah menyucikan dan memandikan dia dengan air dan firman. Artinya bahwa suami mempunyai tugas yang luar biasa. Dia harus memberikan firman, dia harus memberikan spirit, dia harus memberikan roh yang luar biasa untuk anak dan istrinya, sehingga suaminya bisa berfungsi. Dan selanjutnya, demikian juga suami harus mengasihi istrinya dengan seperti tubuhnya sendiri. Saudara bayangkan, kalau saudara dicubit, sakit. Nah demikian juga kita, kalau kita mau mengasihi istri kita dan anak-anak kita, kalau mereka tersakiti, kita pun merasa sakit. Atau mereka melakukan suatu kesedihan, atau mereka melakukan kekecewaan, kita pun merasa sakit. Itulah makanya suami itu PR-nya lebih banyak dibanding istri. Tugasnya bertanggung jawabkan di kepala. Dia membagian sebagai pelindung dan pembela. Pelindung pembela bicara apa, saudara? Kalau suami keberadaannya selalu berada di samping istri, dia bisa menolong, dia bisa menjagai istrinya, dia bisa menjagai anak-anak mereka dimanapun mereka berada, termonitor oleh ayahnya. Nah seringkali ayah tidak tahu anaknya kemana, karena ayah bukan pelindung. Istrinya mengalami sesuatu yang luar biasa, di mana istrinya mengalami kesakitan. Istri suaminya jauh dari sana, tidak tahu apa yang dirasakan oleh istrinya. Sebagai suami, sebagai pelindung, dia dengan kekuatan yang luar biasa memonitor istrinya, mengasihi istrinya, perlu menanyakan sudah makan belum? Kamu lapar enggak? Itu juga suatu bagian dari
seorang suami untuk mengasihi istrinya, memperhatikan istrinya, baik pakaiannya mungkin, baik apa yang dibutuhkannya, baik kerinduan istrinya, kita harus peduli dengar. Semuanya adalah pelindung. Dan pengarah rohani pengertiannya apa? Dia membawa istri dan anak-anaknya kepada Tuhan dengan berdoa, dengan mau melayani istri dan anak-anaknya dengan altar keluarga, memimpin altar keluarga. Itu adalah bagian pengarahan rohani. Dan selanjutnya, suami harus mengasihi istri. Kenapa hari-hari ini istri juga sulit untuk memiliki ketertundukan kepada suami? Karena firman Tuhan mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suami, karena suami itu kepala. Dia adalah punya otoritas dalam kehidupan keluarga sebagai pemimpin. Tapi yang sering terjadi, perkataan suami tidak didengar istri, dan istri sangat sulit melakukan untuk bisa memiliki ketertundukan, karena dikatakan kepala itu tidak berfungsi, atau suami tidak berfungsi dalam berperan dalam keluarga, di mana suami kecanduan, mungkin kecanduan judi, kecanduan alkohol, kecanduan narkoba, dan suka menganiaya, menyakiti istri, memukul istri, atau menggunakan kekasaran dengan kata-kata verbal atau bahasa verbal yang kasar, sehingga istri tersakiti, terluka. Apalagi tambah lagi suami yang berselingkuh, pembunuhan janji ikrar dalam gereja, trust istri hancur, dan akhirnya keluarga itu tidak memiliki kekuatan dan sangat rapuh, sehingga bisa terjadi perceraian, dan dikatakan hierarki keluarga rusak, saudara. Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai suami, khususnya bagi suami-suami, harus memiliki suatu kekekalan dalam arti dia harus punya integritas, dia harus mengerti tanggung jawab fungsi suami, sehingga suami memiliki kemampuan untuk bisa memutuskan dan bertanggung jawab. Dikatakan suami, tanggung jawab saya sampai di sini, berhenti di sini, bukan di istri. Kalau anak rusak atau anak tidak benar, jangan nyalahin suami istri kita. Tanggung jawab saya, karena saya tidak benar mendidiknya. Itulah tanggung jawab bagian dari kerangka di mana suami ada kepala, punya tugas yang begitu luar biasa. Dari ayat yang ke-25 dikatakan sampai ke-33, isinya tugas untuk suami. Hai pada pagi ini, suami-suami, sadarlah bahwa engkau adalah pemimpin, engkau adalah kepala, engkau adalah imam, engkau adalah nabi dalam keluarga, sehingga bawa keluarga kita untuk menuju kepada Tuhan. Kuncinya suami yang takut akan Tuhan. Yang kedua, untuk istri, saudara. Di sini dikatakan bahwa istri memiliki peranan dalam keluarga. Istri adalah penolong. Dia di bawah suami. Tuhan Yesus Kristus, keduanya suami, ketiganya istri. Istri dalam pengertian bahwa istri adalah seorang penolong bagi suami. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Artinya bahwa istri memiliki peranan. Istri di mata Tuhan derajatnya bukan lebih rendah, sama dengan suami. Dia mempunyai derajat yang sama.
Walaupun wanita lemah, tetapi dia adalah seorang penolong. Peran istri sebagai penolong suami dalam menjalani bahtera rumah tangga. Jadi suami itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya dukungan dari istri. Di dalam ada peribahasa yang mengatakan bahwa di balik kesuksesan seorang laki-laki ada wanita yang kuat di belakangnya. Artinya apa, saudara? Bahwa wanita yang Tuhan ciptakan di dunia ini untuk menolong suami. Pertama, wanita dilahirkan dan mengasuh mendidik kita sebagai pria atau anak-anak adalah ibu. Ibu kita, dia adalah wanita, seorang perempuan atau wanita. Dan selanjutnya, wanita adalah pendamping hidup kita sebagai suami. Yang istri itu senantiasa memberikan peringatan di dalam segala hal dalam kehidupan kita, dalam suami dalam melangkah dan menolong kita pada saat kita lengah. Istri sebagai penolong, dia memberikan kekuatan buat kehidupan kita. Amsal berkata bahwa istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata. Dikatakan bahwa harta dunia tidaklah begitu berharga buat kehidupan keluarga kita. Yang berharga kalau istri kita yaitu cakap, pengertiannya bahwa istri kita berperan di dalam keluarga kita. Istri menciptakan home sweet home. Istri menjadi anggur di dalam rumah tangga kita, membawa sukacita, membawa damai. Istri mencintai tugas rutinnya dengan kehidupan yang kesederhanaan dalam keluarga. Hasilnya rumah tangga menjadi nyaman dan senantiasa. Dikatakan di sini bahwa istri yang menolong itu istri bukan yang pengontrol. Istri yang selalu menuntut, istri yang selalu meminta suaminya, akhirnya membuat suaminya galau, bingung atas permintaan istri-istrinya. Sebagai istri bukanlah sebagai penolong, tapi dia berperan sebagai penolong. Istri berperan sebagai pemelihara kehidupan, di mana dia bisa menempatkan diri, dia bisa cakap dalam segala sesuatu, sehingga dia bisa mendukung kehidupan suaminya, baik dalam pekerjaan, baik dalam kehidupan keluarga, baik dalam usaha, baik dalam apapun di dalam rumah tangga. Memelihara anak-anak, saling berdampingan, saling bekerja sama dengan suami, menolong, sehingga suami bisa melakukan, mendrive semuanya dengan baik. Istri yang berdoa bagi suami adalah istri yang takut akan Tuhan, dipuji-puji. Di sini berkata bahwa istri yang berperan sebagai penolong, yaitu dia memiliki intimasi dengan Tuhan. Jadi istri yang kita bawa, suami bawa, dia mengarahkan kepada Tuhan, akhirnya menciptakan istri yang takut akan Tuhan, istri yang punya hubungan dengan Tuhan. Dan pada saat dalam segala keadaan suami, istri berjuang, berdoa untuk segala perjuangan suami. Dia berdoa suami untuk suaminya di dalam usaha, di dalam pekerjaan, dalam apapun yang dilakukan, dia selalu Tuhan, bawa Tuhan, suamiku Tuhan, untuk lebih dekat kepada Engkau. Istri senantiasa berdoa kepada Tuhan. Dia adalah penolong. Dia yang senantiasa mendoakan anak-anak juga. Istri-istri mendoakan anak-anak supaya berhasil dalam studinya, dalam hidupnya, sehingga menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, sehingga menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman. Oh, dia mencintai Tuhan, dia punya keintiman dengan Tuhan. Istri mempunyai kekuatan firman Tuhan dalam kehidupannya.
yang bisa mengarahkan anak-anaknya dan menolong suaminya untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Yang selanjutnya, istri yang sudah cinta Tuhan, dia mengasihi Tuhan, dia memiliki keintiman, dia memiliki cakapan yang pastinya dia akan menghormati suaminya. Ini bisa dikerjakan kalau suaminya berfungsi, istrinya pun berfungsi, istrinya berfungsi, suaminya akhirnya berfungsi, saling mengisi, saling mendoakan, sehingga kehidupan kita sebagai orang-orang percaya boleh bisa menjadi teladan, boleh menjadi suratan terbuka buat orang lain, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, melihat bahwa luar biasa keluarga Kristen. Dia istri yang suami yang sangat mengasihi istri yang sangat menghargai suami. Kalau hal ini suami saling bekerja sama, suami mengasihi istri dan istri mengasihi suami, saudara, saya katakan bahwa dia akan menghasilkan anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang berpola dengan luar biasa, pola hidup yang takut akan Tuhan, sehingga anak-anaknya dikatakan anak-anak yang berperan di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12, hormatilah ayah dan ibumu sehingga panjang umurmu dan iman tanah yang dijanjikan. Artinya apa, saudara? Anak-anak yang akan diberkati Tuhan, anak-anak yang tangguh, anak-anak yang kuat di dalam menghadapi segala tantangan kehidupan ini, sehingga anak-anak yang mempunyai mental yang takut akan Tuhan. Pada saat kejadian, anak-anak akan mencari Tuhan, dia akan mencari kehendak Tuhan dalam kehidupannya, sehingga keluarga tidak berantakan, keluarga yang terjadi harmonis. Tapi kenapa hierarki ini penting, saudara? Hierarki penting ini sudah disusun oleh Tuhan yang sebagai pencipta. Dia menciptakan laki-laki atau suami, dia menciptakan istri sebagai peran penolong. Dan pada saat mereka bersinergi, saat suami dan istri memiliki satu kesatuan, dia akan menghasilkan suatu generasi anak panah, generasi yang akan menebus, generasi yang akan menjadi tombak di dalam pekerjaan Tuhan dimanapun dia berada. Namun kalau apa yang terjadi jika hierarki ini tidak kita ikuti, saudara, di mana istri yang begitu dominan, istri yang tidak menghormati suaminya, dibolak-balik, anaknya tidak menghargai bapaknya atau ibunya. Begitu banyak hari-hari ini, saudara, kehidupan di mana anak-anak yang tidak menghormati orang tuanya, urusan uang aja mereka ribut, urusan uang aja mereka saling pakai golok-golokan, saling masuk pengadilan. Itu tandanya bahwa suami tidak berperan, istri tidak menolong suami untuk berperan, dan akhirnya menghasilkan generasi yang kurang militan dan kacau, saudara. Pada saat ini, pagi ini, saudara diingatkan bahwa kita, apapun yang terjadi buat kehidupan kita, yang pertama, suami harus mengasihi istri. Suami sebagai kepala, dia mempunyai tugas sebagai imam untuk berdoa, dia mempunyai tugas sebagai nabi, dia mengarahkan rohani anak-anak, dia sebagai pelindung dan pembela. Dan akhirnya istri yang bisa mengasihi suami, istri yang cakap bisa memelihara kehidupan keluarga, menjadi anggur di dalam rumah tangganya, dan istri yang boleh menolong suami di dalam doa, dalam pergumulan suami, saling bersinergi saling mendoakan. Dan hasilnya anak-anak memiliki rasa hormat yang luar biasa terhadap kedua orang tuanya. Atas belas kasih orang tuanya, anak begitu respect pada orang tua, anak begitu mengasihi orang tuanya, dan akhirnya
anak-anak yang menjadi, Tuhan katakan, menjadi keluarga yang berhasil, menghasilkan anak-anak yang berhasil, anak-anak yang tidak gampangan, tapi anak-anak yang militan, yang kuat secara mental dan takut akan Tuhan. Pada hari ini, pagi ini saudara, seberapa saudara sudah mengerjakan hierarki dan keluarga yang Tuhan tetapkan buat kita, buat kehidupan kita sebagai prinsip-prinsip kekristenan dan keluarga. Kalau belum, hari ini saudara bertobat. Suami harus mengasihi istri, istri harus tunduk apapun perkataan suami dan boleh mengasihi suami, dan anak-anak mengasihi suami orang tuanya. Amin untuk firman Tuhan di dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih. Berkati negeri ini dengan keamanan dan ketenteraman, sebab semuanya berdampak dalam kehidupan kami. Berkati pemimpin-pemimpin kami, Presiden kami Bapak Insinyur Jokowi, tentu Tuhan berikan hikmat untuk mengatur negeri ini sehingga keamanan dan ketenteraman nyata dan perekonomian di negara ini semakin membaik. Bapak, terima kasih. Sebentar jemaat akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Namun sebelum mereka pulang, mereka akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Berkati persembahan umat agar berarti untuk pelayanan di tempat ini, dan nama Tuhan di dalamnya dipermuliakan. Saudara-saudara, arahkan mata hatimu kepada Tuhan dan pulanglah dengan berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada Yesus